Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Rima Mariana dan rekan saya ada Mulia Setianingsih, Reza Audrey, dan Afrelina. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi sebagai syarat tugas teknologi media komunikasi yang berjudul Filsafat Komunikasi. Filsafat komunikasi, komunikasi merupakan hal yang tidak bisa luput dari kehidupan kita, dan komunikasi sangat dekat dengan kita. Seperti halnya komunikasi filsafat juga hal yang sangat dekat dengan kita. Saat kita mulai mempertanyakan tentang sesuatu, maka kita telah berfilsafat. Filsafat merupakan ilmu tertua yang sekaligus sebagai induknya ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat dan ilmu komunikasi. Sejarah singkat filsafat, para filsuf membagi sejarah filsafat menjadi 4 tradisi besar, yaitu yang pertama ada filsafat India. Perkembangan filsafat India dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu zaman Weda tahun 2000 sampai dengan 600 Masehi. Zaman skeptisisme 2200 Masehi sampai dengan 300 Masehi. Zaman Puranis 300 sampai dengan 1200 Masehi. Zaman Muslim 1200 sampai dengan 1757 Masehi dan zaman modern setelah 1157 Masehi. Beberapa periode tersebut menunjukkan bahwa perkembangan filsafat di India tidak lepas dari pengaruh kepercayaan dan agama. Selanjutnya, filsafat Cina. Ada 4 periode besar dalam filsafat Cina, yaitu zaman klasik 600 sampai dengan 200 Masehi, zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme 200 Masehi sampai dengan 1000 Masehi, zaman Neo-Konfusianisme 2000 sampai dengan 1900 Masehi, dan zaman modern setelahnya 1900 Masehi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Reza Audrey. Sejarah filsafat dan ilmu komunikasi. Sejarah singkat ilmu komunikasi, teoritas komunikasi dimulai sejak masa Yunani kuno. Ketika itu, Corax mengajarkan teori berbicara di depan pengadilan yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal keterampilan persuasi membujuk. Salah satu murid Corax yang terkenal adalah Trisias yang kemudian mengambil retoriak sebagai nama bagi keterampilan tersebut. Era Trisias kemudian digantikan Aristoteles 385 sampai 322 Masehi dan gurunya Plato 427 sampai Masehi. Kedua orang tua tersebut merupakan figur penting dalam mengembangkan komunikasi. Aristoteles mengatakan bahwa komunikasi adalah alat di mana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam demokrasi. Aristoteles ketika itu mendudukan komunikasi sebagai keterampilan melakukan orasi dan menyusun argumen untuk disampaikan kepada pendengar. Tujuannya adalah untuk memberi kesan positif tentang pembicara sehingga pendengar akan memberi apa yang disampaikan pembicara. Definisi filsafat komunikasi. Secara epistemologi atau ilmu bahasa, filsafat berasal dari kata Yunani philosophia sebagai rangkaian kata philos atau philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsafat dapat diartikan cinta pada kebijakan. Istilah ini berawal pada pandangan bahwa pengetahuan manusia yang sensual melalui indera bukan pengetahuan sebenarnya. Pengetahuan itu relatif umum serta mencakup dasarnya meliputi keseluruhan objek sampai ke akar. Manusia yang cinta akan pengetahuan sejati disebut cinta kebijaksanaan filosofia. Menurut Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku, jadi kearifan atau pengetahuan intelektual itu diproses melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis. Definisi filsafat komunikasi. Definisi komunikasi.
Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin, komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin, communico, yang artinya membagi. Menurut Harold Laswell, mengatakan bahwa proses komunikasi meliputi who says what to whom, in what channel, with what effect. Komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu yang pertama komunikator, siapa yang mengatakan, pesan, mengatakan apa, 3, media, melalui saluran atau channel atau media apa, 4, keunikan kepada siapa, yang kelima efek dengan dampak atau efek apa. Jadi, secara sederhana, proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Cangkupan-cangkupan materi filsafat komunikasi. Hakikat filsafat komunikasi menurut Prof. Onong Uchana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori, dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Bidang komunikasi meliputi komunikasi sosial, organisasional, bisnis, politik, internasional, komunikasi antar budaya, pembangunan, tradisional, dan lain-lain. Sifat komunikasi meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Adapun ragam tingkah atau tatanan komunikasi adalah sebagai berikut. A. Komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf manusia. Yang B. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai unik. Yang C, komunikasi kelompok atau group communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara suatu anggota kelompok. Yang D, komunikasi organisasi, organization communication, yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang terakhir, komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang terbesar, yang tersebar heterogen dan anonim melalui media massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Selanjutnya dibacakan oleh kawan saya, yaitu Mulia Setianingsih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir. Suatu proses komunikasi akan menjadi efektif jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pesan harus dirancang sedemikian dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian komunikasi. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang yang memiliki pengertian yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Yang ketiga, pesan harus dapat menumbuhkan kebutuhan pribadi komunikan sekaligus menyediakan alternatif mencapai kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, pesan harus berkaitan dengan kebutuhan kelompok di mana komunikan berada. Kesimpulannya, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Kita sebagai pelaku komunikasi sebaiknya mengkaji lebih dalam lagi mengenai komunikasi. Sebaiknya, kita hanya mengkaji tetapi juga memahami dan mempraktikannya.
dalam kehidupan sehari-hari agar mengefektifkan dalam berkomunikasi dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.